Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini insyaallah Ibu Jenny akan membahas materi tentang birrul walidain atau berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pentingnya berbuat baik dengan senantiasa memuliakan orang tua telah diajarkan oleh Islam. Istilah berbuat baik kepada kedua orang tua dikenal dengan birrul walidain ini dapat dilakukan dengan cara menghormati keduanya, bertutur lembut, berperilaku sopan, memberikan kehidupan layak bagi mereka, memberikan perawatan terbaik di usia senja, dan senantiasa mendoakan mereka. Tentu hal ini akan menjadi kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Lalu, bagaimana saya harus berbakti kepada orang tua? Mungkin pertanyaan ini pernah mengganggu dan membingungkan kita. Dalam masalah ini, sebenarnya Al-Quran telah memaparkannya secara gamblang melalui ayat wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Berbakti dengan ketulusan hati kepada orang tua adalah kunci dikabulkannya doa. Kisah luar biasa tentang pengabdian kepada orang tua khususnya ibu tertulis pada kisah Uwais Al-Qarni. Berkat baktinya kepada sang ibunda, Uwais Al-Qarni mendapat julukan penghuni langit dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang Ibu Jenny sayangi, berbakti kepada orang tua akan melahirkan banyak kebahagiaan. Terangkatnya musibah, lenyapnya masalah dan kesedihan, serta diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagai bukti konkretnya yaitu Imam Bukhari pernah meriwayatkan dalam sahihnya tentang kisah 3 orang yang terperangkap di sebuah gua sempit karena sebongkah batu besar menutupi mulut gua. Mereka berdoa dan bertawasul dengan amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Salah seorang di antara 3 orang itu bertawasul dengan baktinya kepada kedua orang tua. Dia memanjatkan doa kepada Allah. Dengan lantaran baktinya tersebut, hingga akhirnya menjadi sebab sirnanya kesengsaraan yang menghimpit. Dalam kisah nyata ini, seorang mukmin meyakini bahwa bakti kepada orang tua menjadi salah satu faktor hilangnya musibah. Berbakti kepada orang tua juga akan menggoreskan kenangan kebaikan di benak anak-anaknya, sehingga anak-anak juga akan menjadi insan-insan yang berbakti kepadanya sebagai balasan baik dari budinya kepada ayah bundanya dahulu. Sebab al-jaza min jinsil a'mal, balasan yang diterima oleh seseorang sejenis dengan apa yang dahulu pernah ia kerjakan. Sedangkan balasan akhiratnya ialah syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib dituliskan, dari Muawiyah bin Jahimah, ia bercerita, aku bersama Nabi untuk meminta pertimbangan dalam berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Aku jawab, ya, masih hidup. Beliau berkata, temanilah mereka berdua. Sesungguhnya syurga berada di bawah telapak kaki keduanya. Anak-anakku sekalian yang soleh-solehah, yang tak kalah penting
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan meninggikan derajat setiap orang tua dengan amalan anak-anaknya. Keutamaan dan kemurahan yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para orang tua melalui doa anak-anaknya tertuang pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi shalih fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu bistighfari wali walidak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba soleh di surga. Lantas hamba itu berkata, wahai Robku, bagaimana aku mendapatkan derajat ini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dengan sebab istighfar atau permohonan ampun anakmu untukmu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Sahih Al-Jami' As-Sahihah. Dan ini adalah salah satu keutamaan istighfar seorang anak bagi orang tuanya yang merupakan bagian dari bentuk baktinya kepada orang tuanya. Maksud dari hadis ini adalah ketika orang tua dikaruniai anak soleh maupun solehah yang selalu beristighfar atau memohonkan ampun untuk orang tuanya, baik ketika mereka masih hidup ataupun sudah wafat, maka ini akan bermanfaat bagi kehidupan orang tua dunia maupun di akhiratnya. Orang tua tersebut akan mendapat derajat yang tinggi di surga disebabkan istighfar anaknya untuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pelafalan ucapan istighfar astagfirullah adalah untuk diri sendiri. Jika diniatkan kepada ayah kita ataupun orang lain dengan kalimat Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dosanya, atau kepada ibu kita Allahumma gfirlaha, atau bisa juga dengan doa yang telah masyhur yang termaktub dalam hadis yang setiap sholat selalu anak-anak baca, yang berbunyi Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu aku kecil. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dengan sanad hasan dari hadis Abu Usaid As-Sayyidi. Anak-anakku sekalian yang insya Allah calon ahli surga, mengakhiri materi ceramah Ramadan kali ini, Ibu ingin mengajak anak-anak semua untuk sama-sama berkomitmen berbakti kepada orang tua kita dengan sepenuh hati. Yuk, kita jadikan berbakti kepada orang tua itu sebagai ibadah yang istimewa, karena di dalamnya terdapat keberkahan dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan kewajiban ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Sekian materi ceramah Ramadan kali ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.